Shalom saudara yang kasih Tuhan, Merry Christmas. Suasana Natal, jangan sampai kehilangan damai Natal. Jangan sampai tidak ada semangat Natal. Biar pada Natal ini kita harus membangun iman kita. Biar semangat Natal itu boleh saudara ada dalam hidup kita. Bahkan iman kita semakin tumbuh. Biar damai, kasih, dan berkat Natal juga dicurahkan kepada kita. Haleluya. Biar mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Engkau menyucikan hati pikiran kami semuanya, supaya kami boleh mengerti firman Allah, dan kemudian kami boleh melakukan firman Allah, karena kami percaya di dalam yang mengandung janji, sehingga Engkau memberkati setiap kami, supaya pada suasana Natal ini kami Tuhan boleh mendapatkan berkat rohani, berkat Natal, supaya pada tahun yang baru kami sudah mempunyai Tuhan kekuatan, kasih, penyertaan Tuhan untuk melakukan, melewati tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap yang sakit, yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan apapun juga Tuhan, baik dalam karir, studi mereka, pasangan hidup, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, Tuhan tolong semuanya. Demi nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yaitu Yesus lahir dalam palungan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sampai di sini dahulu, saudara, bahwa ini satu kisah yang boleh saya ulang kembali, yaitu perjalanan daripada seorang dari Bethlehem yang bernama Naomi dengan suaminya dan 2 anaknya. Dan karena kelaparan mereka pindah ke Moab. Dan di Moab itu kemudian 2 anaknya menikah dengan orang Moab. Satu menikah dengan namanya Orpa, dan satu lagi menikah dengan Ruth. Akhirnya suami Naomi meninggal, 2 anaknya laki-laki meninggal tanpa memiliki keturunan. Sehingga kemudian Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah dilawat Tuhan, sudah diberkati, sehingga dia ingin kembali, saudara. Tetapi kemudian dia membawa 2 menantunya, dan kemudian dia berkata kepada menantunya supaya kembali ke Moab. Tetapi Orpa itu kembali sambil menangis, dia kembali ke Moab. Tapi Ruth tidak, dia ikut Naomi. Kemana Naomi pergi, di situ dia pergi. Kemana Naomi mati, dia akan mati di situ, dikuburkan. Bangsa Naomi, Allah Naomi adalah Allah bangsa daripada Ruth juga. Ruth berkata demikian. Kemudian Ruth dibawa ke Bethlehem dan kemudian berjumpa dengan Boas dan kemudian menikah dengan Boas dan akhirnya melahirkan Obed. Obed kemudian melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud, dan kemudian turun-temurun itulah kemudian Yusuf juga dari keturunan Daud yang lahir dari Bethlehem. Kemudian Yusuf karena bekerja dia sebagai tukang kayu ke Nazaret, berjumpa dengan Maria. Akhirnya mereka bertunangan, namun sebelum mereka menjadi suami istri, Roh Kudus sudah membuat Maria itu mengandung Yesus Kristus melalui seorang malaikat yang bernama Gabriel menjumpai Maria terlebih dahulu untuk memberitakan kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, anaknya dinamai Yesus. Dan itulah anak Allah Maha Tinggi, anak kudus, anak Allah. Dan dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Kemudian apa yang terjadi setelah Yusuf melihat Maria mengandung, dia hendak menceraikannya. Namun kemudian malaikat datang kepada Yusuf melalui mimpi, berkata kepada Yusuf, jangan kau menceraikan, karena anak yang dikandung dari Maria itu dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kemudian mereka ini harus mendaftarkan diri, karena di situ ada namanya pendaftaran. Yang pertama oleh kerajaan Romawi dengan rajanya bernama Kaisar Agustus. Nah, apa yang terjadi? Kemudian mereka kembali, sedangkan Maria dalam kondisi hamil tua. Dan mereka lah kembali ke sana. Dan saudara, pada saat itu
Maria hendak bersalin. Ketika sampai di Bethlehem, Maria hendak bersalin. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi ketika mereka sampai di Bethlehem, tidak mendapatkan rumah atau tempat penginapan. Ke tempat-tempat penginapan pun sudah tidak ada dan semua penuh. Akhirnya terpaksa Maria mencari tempat terbaru bersama Yusuf, terpaksa melahirkan di tempat para gembala, yaitu sepertinya ada bentuk gua-gua kecil, di situ ada makanan untuk ternak yang namanya palungan, dan kemudian Maria melahirkan di sana dan Yesus ditaruh di palungan. Saudara, kalau kita melihat kayu palungan itu yang dibuat makanan ternak, saudara boleh mendapatkan kemuliaan seorang raja, sang firman, pencipta langit dan bumi, boleh ditempatkan di tempat dia. Oleh sebab itu, jangan melihat saudara yang besar, yang hebat. Tuhan itu mau lahir di hati kita. Mau hati kita sekotor apapun, seburuk apapun, dia mau lahir. Asal kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru Tuhan datang ke dunia ini untuk mereka yang berdosa. Sama seperti seorang dokter itu hanya untuk orang sakit, orang sehat tidak membutuhkan. Sehingga siapa merasa tidak pernah berdosa, merasa benar, mungkin nggak butuh Yesus. Tetapi tidak mungkin ada orang seperti itu. Sehingga boleh dikatakan saudara bahwa sekotor apapun juga hati kita hari ini, jangan takut datang kepada Tuhan. Jangan minder, jangan malah melarikan diri. Justru kita minta ampun kepada Tuhan. Karena dia datang untuk memang orang berdosa. Sama seperti dia lahir di palungan, tempat yang kotor, tempat yang tidak layak. Namun disitulah dia mau lahir. Hari-hari ini juga sama digambarkan bahwa Yesus hendak lahir. Yesus hendak masuk dalam hati kita. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan bahwa aku mengetok pintu. Barang siapa mendengar, dia akan membukakan pintunya dan aku akan masuk dan bersama-sama dengan mereka, dan aku akan makan dan bersama dengan mereka. Itulah Yesus sedang mengetok pintu hatimu dan hati saya. Dia ketok keras-keras karena dia mau masuk, dia mau lahir, ingin membersihkan segala kotoran itu dan ingin menghapus semua dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada suasana Natal ini kita kembali kepada Tuhan. Sebesar apapun, semerah apapun dosa kita, bahwa dia datang khusus untuk memutihkan dosa itu. Itulah kasih karunia Allah yang terbesar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, biar setiap kami yang berdosa, setiap kami yang penuh dengan segala kesalahan, kami siap Tuhan untuk menerima Engkau, karena Engkau adalah Juru Selamat, penebus dosa. Engkau datang ke dunia bagi orang-orang yang berdosa, dan kamilah orang berdosa itu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau mengampuni dosa kami, Engkau mau menerima kami, biar Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, engkau yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Biar berkat Tuhan turun kepadamu, biar tangan Tuhan menyertai engkau, biar engkau berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.